Gadis itu hamil dengan macan kecil dan akan segera melahirkan. Tapi dia tidak tahu siapa ayahnya karena dia baru saja memasuki dunia bis. Dipaksa bergabung dengan sistem reproduksi hanya karena dia baru memasuki dunia bis. Jadi dia mulai mencari pria yang terluka parah. Ratu kacau dan setelah menggunakannya, dia ingin melarikan diri. Yang tidak dia ketahui adalah setelah meninggalkan pria yang dia gunakan sebagai alat kehamilan. Mama mulai perlahan berubah menjadi macan tutul, lukanya sembuh dengan cepat. Macan hitam berdiri diam-diam bersembunyi di belakang gadis itu. Hari itu, suku gadis itu diserang oleh bis sihir. Macan hitam, yang telah mengintai, memanfaatkan kesempatan. Dia mengambil betina jahat yang telah menyerangnya. Dia berniat mengajari tikus kecil ini pelajaran, tapi tiba-tiba mencium bau yang berbeda padanya. Wanita ini hamil dengan keturunannya. Macan hitam tetap diam, gembira. Dia berjalan dengan tikus kecil di mulutnya selama 3 hari 3 malam. Dia berencana membawanya kembali ke suku macan tutul. Namun, peristiwa tak terduga terjadi di sepanjang jalan. Perut Cruella tiba-tiba mulai sakit. Dia akan melahirkan. Macan hitam segera menggendongnya dan berlari. Mereka perlu cepat mencari seseorang untuk membantu persalinan, tapi perutnya tidak bisa menunggu lebih lama. Untungnya, sistem kelahirannya spontan. Cruella segera menyuruh macan hitam berhenti. Cari tempat yang aman. Dia ingin melahirkan sendiri. Macan hitam tidak berkata apa-apa. Dia cepat membawanya ke sebuah lembah. Kemudian dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kilat, menciptakan permukaan datar. Cruella terkejut. Ternyata bakatnya adalah petir. Macan hitam juga mengumpulkan rumput lembut dengan mulutnya dan menyebarkannya di tanah. Akhirnya, dia menatap Cruella. Tunggu sebentar. Meskipun kesakitan, Cruella mengangguk agar macan hitam pergi. Meskipun macan hitam khawatir, dia tetap meninggalkan gua dan tinggal di luar. Kontraksi datang bergelombang. Saat itu, sistem mengumumkan bahwa tinggal 10 menit lagi sampai bayi lahir. Cruella mengambil sepotong daging ikan dari ruangnya dan memakannya dalam satu gigitan. Menahan rasa sakit yang intens, dia menunggu momen terakhir. Macan hitam gelisah di luar gua, mondar-mandir. Kemudian, jeritan yang menyayat hati bergema dari gua. Macan hitam segera berlari ke sisi Cruella, dan Cruella, setelah teriakan kesakitan itu, pingsan. Di pikirannya, suara sistem berbunyi. Selamat, Pos. Kamu telah melahirkan keturunan pertamamu. Jenis kelamin laki-laki, tubuh bis macan bermata emas. Tingkat mistis bakat sistem angin ayah bis macan bermata emas hadiah poin 1000 paket besar untuk berhasil melahirkan. Cruella segera mengendalikan kesadarannya. Dia menggunakan 500 poin untuk menukar hidup. Dia mencoret hidupnya. Melihat dia masih punya 500 hari hidup tersisa di bagian ini. Akhirnya, dia merasa hidup lagi. Kemudian dia menggunakan 200 poin untuk mengaktifkan toko sistem. Dia punya waktu untuk memeriksanya secara detail. Cruella cepat menukar pil pemulihan vitalitas. Kemudian dia membuka matanya dengan lelah dan minum pil pemulihan vitalitas. Tubuhnya langsung mendapatkan energi kembali. Dia segera duduk bersiap melihat anak pertamanya. Namun, saat dia melihat, dia terkejut. Di mana bayinya? Tidak ada apa-apa di sekitarnya. Macan hitam dan anak itu telah menghilang. Tunggu, Cruella tiba-tiba ingat pengumuman kelahiran dari sistem. Anak yang dia miliki adalah bis macan bermata emas. Ternyata pria yang terluka parah hari itu adalah dia. Pantas dia membawanya semua hari ini, menyediakan makanan dan minuman, tapi tidak pernah mengambil bentuk manusia. Dia takut dia akan mengenalinya. Cruella marah di dalam hati. Ini anak pertamanya. Dia bahkan belum melihat seperti apa ayahnya. Bagaimana dia tidak marah saat mereka membawanya pergi? Namun, sistem bekerja dengan poin. Dimaksudkan untuk melahirkan, bukan untuk perawatan. Macan hitam membawanya pergi,
memudahkannya bersiap untuk kehamilan berikutnya. Koala kembali ke suku tikus. Dia mengetahui dari saudaranya. Dia menjalani kehidupan normal dan sekaligus berlatih kemampuan khususnya. Ya, dia menerima paket kesuburan sebagai hadiah dari sistem. Hadiah kemampuan api diberikan. Ayah dan saudaranya sangat terkejut mendengar berita ini. Karena betina tidak bisa membangkitkan kemampuan khusus. Tanpa ragu, Koala adalah betina pertama di suku tikus yang membangkitkan kemampuan khusus. Hari itu, misi target akhirnya muncul. 2 pengunjung tiba di rumah. Ternyata Nai dan teman baiknya Zulu. Mata Koala tertuju pada Zulu. Terakhir kali dia menemani ayahnya ke pasar untuk menukar persediaan. Dia terkesan dengan pria ini. Para pria adalah kelinci. Dia sangat muda. Dia punya penampilan yang sangat bermartabat dan menawan. Tubuhnya masih membawa aroma herbal. Dia sering berdagang mangsa di warung ayahnya. Dia belajar bahwa dia adalah laki-laki muda paling dihargai di suku kelinci. Keesokan harinya, dia masuk ke pegunungan dan berburu babi hutan 800 pon. Dia sudah menikah, jadi tidak ada kesempatan lagi. Sekarang, Zulu hanya bisa menganggap perjalanan ini sebagai permainan. Pria-pria ini adalah NPC yang perlu dia taklukkan. Dia langsung memutuskan bahwa Zulu akan menjadi ayah dari anak berikutnya. Semakin besar bakat janin yang lahir, semakin banyak poin yang dia dapatkan. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan 100 juta poin, kembali ke dunia nyata, dan bersatu kembali dengan Sumare. Saat itu, mata Zulu bersinar. Dia menatapnya tanpa berkedip. Sebenarnya, dia terpesona olehnya. Dia tidak pernah melihat betina yang begitu cantik. Dia sudah menikah, jadi tidak akan ada kesempatan lagi. Zulu sepenuhnya menyerah pada teman baiknya yang sedih. Dia bertekad memiliki betina ini. Keesokan harinya, dia masuk ke pegunungan dan berburu babi hutan 800 pon. Dia membawa daging babi di bahunya. Dia mengetuk pintu Koala lagi. "Kak Koala, bolehkah aku tinggal makan malam-malam ini?" Koala sudah punya kesan baik tentangnya. Dia memasak sup dengan daging yang dibawanya. Zulu mengambil mangkuk dan menyeruput. Kemudian matanya membeku. "Apa ini?" Koala menjawab dengan senyum. "Itu sup babi lada. Enak." Zulu melihatnya dengan ekspresi yang tak terlukiskan dan berkata, "Apakah kamu melepaskan buah cinta?" Koala terkejut. Bumbu yang berbau seperti lada itu sebenarnya buah cinta. Buah ini hanya berguna untuk laki-laki. Pantas dia baik-baik saja memakannya. Koala benar-benar terkejut dan bertanya, "Apa yang kita lakukan sekarang?" Zulu tersenyum licik, wajah menariknya penuh kenakalan. "Tidak masalah, ayo selesaikan bersamaku." Saat dia berbicara, telinganya mulai memerah. Jelas dia sudah bersemangat. Tanpa menunggu Koala bereaksi, dia memeluk pinggangnya dan mulai berjalan ke arah rumah. Dan dia berkata pada ayahnya, "Pak Tua, babi hutan ini, anggap sebagai hadiah perkenalan. Aku dengar Linman menawarkan 16 koin kristal sebagai mahar. Aku menawarkan 60. Koala ingin melawan, tapi kekuatannya sangat besar. Dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Dia hanya bisa memperjelas dari awal. Aku tidak akan menikah denganmu. Aku mungkin punya suami bis lain di masa depan. Kamu pasti tidak akan jadi satu-satunya." Zulu tidak keberatan. "Tidak masalah. Selama kamu suka." Koala tidak bisa menahan tawa dan setuju saja. Pil kemajuan sistem tidak memerlukan pengeluaran poin. Dia menelan pil esensi emas satu demi satu. Tapi energi Zulu terlalu kuat. Jika dia tidak minum 2 pil pemulihan vitalitas, dia tidak akan tahan. Dia tidak yakin berapa lama waktu berlalu. Zulu menggendong Koala yang kelelahan dan pingsan karena kelelahan. Dia menggigit dan menggigit lagi. Kemudian dia dengan hati-hati menutupinya dengan selimut kulit bis. Dia kembali ke tempatnya, mengemas barang dan tabungannya. Dia bersiap pindah tinggal bersama Koala.
Saat Kuela bangun, dia sendirian di kamar. Dia merasa lapar yang belum pernah ada sebelumnya. Dia makan setengah panci daging sekaligus. Dia masih lapar. Dia menebak bahwa dia pasti hamil. Saat itu, Zulu masuk dengan tas biskin besar. Kuela melihatnya dengan terkejut. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku akan menikah dengan anggota keluargamu mulai sekarang. Kuela agak tidak bisa berkata apa-apa. Ayah Kuela, Oro, terkejut dengan kata-katanya. Ini tidak pantas, kan? Tetua suku kelinci mungkin setuju. Zulu menggaruk kepalanya dengan rasa bersalah. Dia tidak menyangka bahwa kakeknya sendiri diam-diam mengatur pernikahan dengan betina tercantuk suku rubah. Zulu langsung menolaknya dan bilang dia ingin bergabung. Kakek, kamu terlambat. Aku sudah jadi pasangan Kuela di klan tikus, dan kami sudah berhubungan. Kakeknya hampir pingsan karena marah mendengar ini. Kuela makan sambil menjawab. Tidak apa-apa menikah dengan anggota keluarga istri, tapi aku perlu berburu lebih banyak. Minggu ini, aku akan makan banyak. Zulu tahu bahwa masa kehamilan suku tikus adalah 1 bulan. Dia menatap Kuela tidak percaya. Kuela mengangguk. Ya, aku seharusnya hamil. Dan selain itu, akan jadi bayi yang banyak makan. Zulu terkejut. Kamu sudah hamil. Bukankah mereka bilang kamu tidak bisa hamil? Jika dia sudah hamil kali ini, berarti kesuburannya seperti reinkarnasi Dewi Keibuan. Dia sangat senang hampir melompat dan berbalik pergi. Karena Kuela bilang dia tidak mau daging kering, hanya daging segar, dia akan berburu daging rusa terbaik untuknya. Begitulah cahayanya bergabung dengannya sebagai suami bisnya. Dia tidak mengerti kenapa Kuela selalu lapar selama kehamilan ini. Dia bertanya pada sistem untuk mengetahuinya. Mungkin efek dari minum pil madu emas. Pil madu emas bisa meningkatkan tingkat bakat janin. Ini seharusnya menghasilkan kelompok bayi yang kuat. Jadi makan daging saja tidak cukup. Kamu juga perlu menyerap energi sumber daya khusus. Jadi keesokan harinya dia meminta Zulu memperhatikan saat berburu. Perhatikan sesuatu yang disebut buah merah 7 bintang. Dia bilang dia suka makan buah itu. Jika kamu menemukan, tinggal petik saja. Dia tidak menyangka Zulu begitu tertarik. Dia berbalik dan pergi ke gunung mencarinya. Zulu segera menemukan buah merah 7 bintang di gunung. Namun, buah itu dijaga oleh serigala tingkat kuning berkepala 2. Tapi Zulu tidak takut. Dia telah menyembunyikan kekuatannya. Sebenarnya, dia punya kemampuan ganda air dan kayu. Dia bertarung dengan serigala ganas beberapa kali. Dengan teriakan, buah merah 7 bintang segera di tangannya. Malam itu, Kuela akhirnya makan sumber daya khusus yang dia inginkan. Rasa lapar akhirnya hilang. Dia bahkan bersendawa puas. Melihat senyum puas pria itu, hati Kuela yang awalnya tenang tiba-tiba beriak sedikit. Dia juga tahu kemarin, pria ini tidak percaya bahwa dia benar-benar hamil. Dia hanya pikir itu reaksi palsu dari keinginannya untuk hamil. Lagi pula, kamu bisa menang dalam sekali jalan. Tidak mungkin meletakkannya di dunia hewan dengan kesuburan rendah. Namun, dia tetap memperlakukan Kuela dengan kasih sayang yang ekstrim. Dia mengurus semuanya sendiri dan memastikan dia dan yang lain terlihat sehat dan berseri. Selama ini, pemimpin suku tikus, dengan dalih tidak tahu kesuburan Kuela, ingin menawarkan cucunya Rona kepada Zulu dan menjadikan Kuela yang lebih muda, yang ditolak dengan marah oleh Zulu. Namun, setiap kali dia melihat tatapan pria yang menyala-nyala, menatapnya hampir obsesif, Kuela merasa sedikit bersalah. Perasaan tidak bisa dibalas, jadi Kuela mencoba mengompensasi Zulu dengan tubuhnya. Berbagai hal baru memberinya rasa bahagia. Beberapa hari berlalu, perut Kuela membengkak seolah ditiup. Ternyata Kuela memang hamil. Zulu sebelumnya sangat liar dan senang. Sekarang dia sangat menyesal. Untungnya, bayinya sepertinya baik-baik saja. Masa kehamilan suku tikus sangat singkat.
Hanya tinggal 3 hari sampai jatuh tempo. Hari itu, Kuela tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk. Jantungnya berdebar seolah dia punya firasat buruk. Bersamaan dengan itu, di hutan primitif, ribuan meter jauhnya, ular raksasa lebih dari 10 meter panjangnya terbaring tersembunyi jauh di dalam semak. Dia menatap tajam Zulu, yang sedang bertarung dengan bis sihir di bawah pohon. Malam itu, Kuela akhirnya menunggu Zulu pulang. Namun, suami bis yang dulu baik, sekarang terasa sedikit aneh. Dia membuatnya merasa tidak bisa bernapas. Dia mendekatinya, menatap wajahnya seolah baru pertama kali bertemu, terutama saat melihat perutnya yang menonjol. Ekspresinya berubah dari acuh tak acuh menjadi sedikit emosi. Kuela merasa tidak nyaman saat dia menatapnya. Dia merasa tidak nyaman, seolah hewan berdarah dingin sedang menguntitnya. Saat melihatnya lebih dekat, ekspresi Zulu kembali ke kemanisan biasanya. Dia mulai merasa lebih tenang. Mungkin dia terlalu banyak pikiran sejak hamil. Malam itu, Kuela kembali jatuh ke mimpi buruk. Kali ini, dia bermimpi terjebak dalam kabut tebal. Tekanan membuatnya sesak napas. Dia akhirnya bangun terengah-engah. Dan saat membuka mata, dia ngeri melihat mata dalam Zulu. Zulu menekan ekspresinya dan bertanya lembut, "Apakah kamu mimpi buruk?" Suaranya rendah dan menggoda. Kuela mendengar suaranya. Ketakutan dari mimpi buruk menghilang. Dorongan yang tak terlukiskan muncul di dalam dirinya. Mengingat gairah di antara mereka di masa lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Niatnya untuk mendekatinya jelas. Zulu menaikkan alis, terkejut. "Apa yang bisa kamu lakukan sekarang?" Kuela memerah dan mengangguk. Sistem kelahirannya datang dengan kemampuan pasif selama kehamilan, tapi tidak ada yang terjadi. Sebenarnya, lebih mudah melahirkan normal. Napas Zulu menjadi lebih berat. Di kedalaman tatapannya, kilatan merah cepat berlalu. "Apakah kamu yakin?" Dia mengangguk tegas. "Sangat yakin," Zulu tersenyum. Dia mengelus pipinya. Sentuhannya yang lembut benar-benar menyenangkan. "Lebih baik tunggu sampai kamu melahirkan. Tidak terburu-buru." Tapi Kuela tidak percaya yang buruk. Sebelumnya, Zulu sangat positif tentang itu. Dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Jadi, dia mendekat dan menggigit bibirnya. Namun, gigitan itu membuat Kuela terkejut. Bibirnya dingin seperti es. Perut Kuela tiba-tiba mulai sakit sedikit. Kuela bertanya bingung, "Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Zulu menggeleng menyangkal. Namun, di hari-hari berikutnya, keraguan tentang Zulu mulai tumbuh. Pertama, rumor muncul. Mereka bilang bahwa akhir-akhir ini, dia punya hubungan yang ambigu dengan Rona, putri kepala suku. Tapi di mata Kuela, Zulu adalah anjing berwajah penuh, jika tidak dia tidak akan jatuh cinta dengan wajahnya langsung. Dia jatuh cinta tanpa peduli apapun. Dia tahu bahwa kesuburannya tidak pasti, tapi tetap bersikeras bergabung dengan keluarganya. Tapi Rona pasti pendek dan agak gemuk. Tidak mungkin Zulu asli menyukainya. Kemudian ditemukan bahwa Zulu, saat berurusan dengan ork di sekitarnya, sopan dan terdidik dalam penampilan, baik dan hangat. Tapi kenyataannya, senyuman itu seperti topeng, menarik, tapi tanpa ketulusan. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Perut Kuela tiba-tiba mulai sakit ringan. Dia tahu dia akan melahirkan. Tidak ada respons, seolah dia mati dalam hidup. Saat Zulu pulang dengan mangsanya, dia menemukan Kuela basah kuyup keringat. Dia cepat berlari ke kepala tempat tidur. Dia menawarkannya buah merah 7 bintang untuk dimakan. Buah itu juga direkomendasikan untuk orang itu, tapi dia bilang, tidak perlu untuk sekarang. Wajahnya pucat karena sakit kontraksi. Kemejanya basah kuyup keringat. Kehamilan ini sangat berbeda dari yang terakhir. Sistem mengumumkan bahwa tinggal 6 jam lagi sampai kelahiran. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menderita. Setelah usaha yang ekstrim, dia akhirnya merasa perutnya bergerak.
Kesadarannya pingsan lagi. Setiap kali dia melahirkan, kesadarannya otomatis tenggelam ke dalam sistem. Kecepatan naik juga sementara terhenti. Dari luar, tampak dia tidak bernapas. Tidak ada respons, seolah kematian yang nyata. Di dunia sadar, suara mekanis dari sistem mentransmisikan laporan kelahiran. Selamat, host, melahirkan anak keduamu. Jenis kelamin, perempuan, tubuh kelinci abu-abu biru. Bakat, sistem air, tingkat biru. Hadiah 150 poin untuk kelinci abu-abu biru. Anak ketiga jenis kelamin, perempuan. Tubuh oposum biru. Sistem air tingkat biru. Hadiah 150 poin untuk kelinci G biru. Anak keempat laki-laki. Tubuh kelinci G biru. Bakat sistem air dan api tingkat misterius. Patung sumsum emas untuk naik 1 tingkat. Ayah, kelinci G biru. Hadiah paket besar 1000 poin. Cruella tidak melihat paket kelahiran besar. Sebaliknya, dia melihat poin-poin itu dan bertanya sistem, Sia, berapa banyak poin yang dimiliki bayi dengan bakat terendah tingkat merah. Dan untuk tingkat kuning, berapa banyak poin? 100.000 poin. Jadi, jika aku mau lebih banyak poin, aku harus coba punya anak dengan bakat bagus. Perlu punya keturunan dengan bakat tinggi. Cruella ingin bertanya lebih banyak. Kesadarannya dipaksa ditarik oleh sistem. Tubuh luarnya dalam animasi tersuspensi. Keluarga dan teman melihat napasnya berhenti. Mereka pikir dia mati. Ashley, yang datang membantu, menghela napas lega. Syukurlah dia baik-baik saja. Tubuh luarnya memasuki keadaan kematian yang nyata. Semua bayi sangat cantik dan sehat. Ashley menyerahkan ketiga anak kecil kepadanya. Melihat ketiga anak kecil, Cruella berusaha mengingatkan dirinya sendiri. Suatu hari mereka akan jadi manusia. Mereka akan jadi api. Saat itu, Zulu masuk dengan semangkuk susu. Kerja bagus, Cruella. Tuhan tahu bahwa saat anak itu lahir, dia terkejut melihat kelinci jantan kecil. Rahim macam apa yang dimiliki wanita ini? Dia menemukan bahwa dia telah melahirkan bibrida api dan air tingkat misterius. 2 betina lagi. Mereka juga punya bakat tingkat kayu biru, dunia bis. Tingkat bakat dari tertinggi ke terendah adalah surga, bumi, misterius, kuning, biru, hijau, merah. Meskipun tingkat biru tidak tinggi, betina dari zona barat umumnya tidak punya bakat. Ini sudah cukup langka. Zulu tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah perut Cruella. Sejak kapan spesies inferior punya kesuburan sekuat ini? Atau apakah dia secara tak terduga menemukan harta karun? Matanya penuh cahaya. Dia jelas bersemangat di pihaknya. Cruella merespons sambil makan. Aku baik-baik saja. Misiku selesai. Mulai sekarang, mengurus anak-anak akan jadi tanggung jawabmu. Di dunia hewan, betina langka dan hanya bertanggung jawab melahirkan, sementara jantan bertanggung jawab berburu dan mengurus anak-anak. Zulu berjanji, mengurus anak-anak adalah tanggung jawab jantan. Jaga tubuhmu. Namun, tindakan selanjutnya, meskipun Zulu tampak merawat anak-anak, tatapannya terhadap mereka tidak menunjukkan cinta yang seharusnya dimiliki ayah. Bahkan agak acuh tak acuh. Cruella sekarang hampir yakin sepenuhnya. Zulu di depannya adalah palsu. Dia hampir identik dengan Zulu, kecuali kulit itu. Yang lainnya berbeda. Cruella tidak berani berpikir bahwa ini palsu. Jadi, di mana Zulu asli? Bagaimanapun, dia harus bertahan dan menangani yang pertama, tapi hal-hal segera lepas kendali. Ketiga anak kecil tumbuh hari demi hari. Mereka jadi semakin berbulu dan menggemaskan. Cruella juga semakin menyukai mereka. Zulu juga mulai lebih memperhatikan mereka. Namun, malam itu, dia pulang lebih awal dan mendekatinya. Aku bertanya setelah melahirkan, bisakah betina tikus suku hamil lagi dalam 3 hari? Cruella berbohong, bilang tubuhnya belum pulih dan dia ingin menolaknya.
Kuela mendorongnya dan berbalik pergi pada malam kedua. Zulu mendekatinya lagi, meminta anak lagi. Aku tidak mau. Kuela terus menolaknya dengan tegas. Namun, di pikirannya, suara sistem berbunyi. Peringatan, host, kamu tidak bisa menolak permintaan berkembang biak dari kemampuan tinggi. Jika diulang, 500 poin akan dikurangi. Kuela langsung membuka mata terkejut. Dia mempertanyakan sistem di pikirannya. Ini yang dilakukan manusia. Xiaomi berbicara dengan nada sangat serius dan formal, mengingatkan host. Menyerah pada emosi adalah pantangan besar sistem reproduksi. Kuela diam sejenak, tapi kemudian dia mengerti kenapa sistem reproduksi memilihnya. Karena dia telah menderita pengkhianatan emosional. Hatinya kering seperti abu. Jika dia terganggu oleh cinta dan bahkan menolak kemungkinan punya anak, sangat mungkin sistem reproduksi akan langsung menghilangkannya dan mencari host lain. Dingin melalui tubuhnya. Aku mengerti. Kesadaran Kuela keluar dari sistem. Zulu melihatnya berdiri diam. Wajahnya masih terlihat pucat. Dia bertanya dengan prihatin, ada apa? Kuela punya pusaran pikiran di pikirannya. Dia diam lama sebelum berbicara. Aku siap punya anak. Zulu melihat bekas gigitan sempurna dalam darah dengan cahaya menghitung di matanya. Karena sistem secara pribadi telah menyatakan baginya untuk punya anak, maka bakatnya harus lebih besar dari tingkat kuning Zulu. Cahaya lilin berkedip di malam hari. Zulu agak terkejut. Lalu aku akan lihat bagaimana dia menyangkalnya. Punya anak tidak buruk juga. Lagi pula, dia menolaknya baru saja. Tapi tentu saja, dia akan bekerja sama dengan berita baik ini. Dia tetap menatap Zulu. Wajah Zulu terlihat lebih cantik. Memang, mata dan alisnya lebih menggoda dari sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana dia sebenarnya. Secara bertahap, suara mulai terdengar di ruangan. Banyak hal terjadi di sana. Setelah itu, Zulu melihat bekas gigitan sempurna di bawah darah. Dia tersenyum puas, meninggalkan tandaku. Mulai sekarang, kamu akan jadi milikku. Kuela pingsan, tapi segera bangun dari toko sistem. Pertama, aku ambil pil kehamilan dan pil sumsum emas. Kemudian, aku habiskan 1 poin untuk beli pil pemulihan vitalitas. Dia telah siapkan daging ikan, tapi secara mental, dia masih kelelahan. Energinya tampak tak terbatas. Jika bukan karena pil pemulihan vitalitas, dia mungkin tidak akan tahan. Sistem kelahiran anak benar-benar bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Jantan dengan bakat tinggi sering mewakili kekuatan. Kekuatan dalam semua aspek. Di meja makan, Zulu memotong ikan dengan energi. Saat dia melihat Kuela, ada sentuhan sanjungan yang jelas. Kamu sudah bangun. Aku siapkan daging ikan. Rasa segar dan manis tanpa bau amis. Kuela berterima kasih dan terima. Gerakannya punya sentuhan kemalasan yang menggoda. Tiba-tiba, Zulu merasa mulutnya kering lagi. Suaranya jadi semakin serak. Selain ikan, ada yang lain yang ingin kamu makan. Zulu melihat ikan di mangkuk. Tiba-tiba, kelaparan yang tak terkendali melonjak di perutnya. Dia ingin makan kompulsif lagi. Efek samping pil sumsum emas mulai lagi. Kuela langsung merasa pusing karena lapar. Dia beri Zulu perintah. Aku mau makan sesuatu istimewa seperti buah merah 7 bintang. Pergi ambil sekarang juga. Setelah bilang ini, dia minta saudaranya bawa semua daging segar dari rumah. Dia terbang melalui setengah baskom dalam satu napas. Saudaranya ragu, melihat situasinya. Dia bertanya tidak pasti, tidak mungkin. Apakah kamu hamil lagi? Kuela diam-diam merasakannya. Zulu, yang hampir tidak ambil 2 langkah, tiba-tiba berhenti. Dia lihat perutnya. Apakah kamu yakin? Kuela sedikit menyipitkan mata. Bukankah seperti ini terakhir kali? Tidak tahukah kamu? Baik, Zulu terhenti. Tunggu, aku akan pergi sekarang. Sampai 1 jam, Kuela buka peta sistem.
Melihatnya pergi, dia langsung hilang dari peta. Dia bisa pakai teknik teleportasi. Itu item sistem yang butuh 50 poin untuk dipakai. Meski begitu, potensi bayi ini tampak melebihi harapannya. Nafsu makan Koala jauh lebih mengerikan dari terakhir kali. Saat makan daging, dia hampir telan utuh. Mengunyah 2 kali terasa lambat. Ini juga tunjukkan bahwa bayi di bawah pengaruh pil sumsum emas. Bakat mereka juga tumbuh cepat. Dia periksa poin saat ini, 1887 poin. Sisa hidup, 433 hari. Namun, kembali ke bumi butuh 100 juta poin. Jadi menghitung, meskipun dia lahir dengan bakat surgawi, 1000 poin cukup. Hancur. Hanya mikirin angka ini membuatnya takut. Saat itu, sistem beritahu di alam semesta penuh bis. Di atas bis biasa, ada bis spiritual dan ilahi. Selama host berusaha melahirkan, setelah update sistem, bis spiritual dan ilahi bisa dilahirkan. Wah, sistem pasti bisa kejutkan aku. Makanan di rumah cepat dikonsumsi Koala. Saat itu, Zulu akhirnya kembali. Pegang buah merah 7 bintang, dia jalan lurus ke Koala. Total, ada 5 buah. Koala segera mulai makannya dengan rakus, bahkan tidak tinggalkan daunnya. Setelah makan, rasa lapar akhirnya hilang. Terakhir kali dia hamil dengan bayi kelinci, 1 buah cukup. Tapi kali ini, ada 5. Ini tunjukkan betapa berbakat ayahnya. Koala lihat Zulu. Apa penyamar ini sebenarnya? Setelah makan, Koala ingin pergi. Mereka pakai rok kehamilan yang mereka terima sebagai hadiah dari sistem dan pergi. Mata pria itu bersinar dengan cahaya saat lihat rok itu. Koala sebutkan bahwa rok itu ditukar dengan teman dari distrik timur. Zulu tanya santai seolah ngobrol, aku juga punya teman di distrik timur. Bagaimana kamu ketemu orang itu? Aku ketemu dia di hutan Senjubis. Mereka dari suku macan tutul. Koala ingat macan hitam dan pikir tentang macan kecil yang telah mereka lahirkan. Aku bertanya-tanya bagaimana dia tumbuh. Apakah dia sehat? Tiba-tiba, kilatan merah lewati mata Zulu. Koala beri mereka pandangan. Tidak ada hubungannya denganmu. Zulu terus bertanya apakah laki-laki atau perempuan. Lalu bisakah aku tanya apakah temanmu dari distrik timur laki-laki atau perempuan? Zulu terus pertanyakan, sepertinya laki-laki. Apakah kamu punya hubungan? Koala terkejut sejenak. Pria ini benar-benar berbahaya dan pintar. Sebenarnya, setelah kontak intim malam sebelumnya, sikap Zulu terhadap Koala berubah signifikan. Sebelumnya, Koala lakukan apapun yang dia mau. Sekarang, yang dia mau adalah awasi Zulu, terutama perutnya. Dia takut gerakan mendadak akan sakiti bayi. Biasanya, dia selalu dekat dengannya. Tidak peduli berapa banyak orang di jalan di sekitar mereka, dia ikuti ritme mereka sendiri di sisi mereka, awasi mereka seperti figur porselen. Terutama sekarang Zulu tampak semakin menarik. Tingginya tampak meningkat sedikit, yang buat banyak betina memerah dan percepat hati mereka. Iri terhadap Koala hampir gila. Zulu tidak peduli tatapan wanita lain sama sekali. Kadang kamu bahkan lihat mereka jalan di jalan atau angkat Koala secara horizontal di lengannya. Jika dia ketemu laki-laki yang tunjukkan minat pada Koala, dia akan diam-diam cemburu. Benar-benar tarik perhatian. Apa yang bisa dilakukan? Setelah habiskan waktu bersama ini, Koala sadar bahwa orang yang menempati tubuh Zulu tampak tidak punya niat buruk. Ini juga buat Koala sedikit turunkan penjagaan dengannya. Mereka orang yang sama sekali berbeda di intinya. Dia lebih dominan dan kepemilikannya lebih kuat, tapi dia juga terus-menerus peduli perasaan Koala. Anggota keluarga asli Zulu juga diperlakukan sangat baik. Dalam beberapa hari ini, perut Koala jadi semakin bulat. Dia akan segera melahirkan. Dia juga sangat baik ke anggota keluarga Zulu. Jadi, Zulu mulai sering pergi ke hutan bis untuk cari sumber daya khusus untuk Koala makan.
Hari kelahiran semakin dekat. Zulu di luar ruang persalinan terlihat sangat gugup. Dia berharap dia bisa masuk dan lahirkan anak Kuela menggantikannya, tapi kemudian kakek Zulu, pemimpin tua suku kelinci, masuk terburu-buru. Saudara keduamu pergi berburu kemarin pagi. Dia belum kembali. Aku dengar ada bis sihir tingkat tinggi berkeliaran. Aku takut keberuntungannya tidak baik. Zulu lihat ke arah ruang persalinan dengan beberapa ragu. Kepala suku tua bilang mendesak. Aku di sini mengawasi. Aku berdoa ke Dewa Bis untuk lindungi menantuku untuk persalinan aman. Zulu ragu sejenak, tapi angguk. Kemudian dia beritahu Kuela, yang di ruang persalinan, saudara kedua hilang. Aku akan pergi carinya. Aku akan kembali sebelum senja. Kuela belajar dari sistem bahwa dia harus tunggu 4 jam lagi untuk melahirkan, jadi dia biarkan Zulu pergi. Sebelum pergi, pria itu lihat dalam-dalam Kuela seolah coba ingat wajahnya. Saat senja datang, hanya saudara kedua yang kembali, berlumuran darah. Kepala suku tua, saat lihatnya, langsung ketakutan. Dan Zulu, kenapa Zulu belum kembali? Dia dimakan bis sihir untuk selamatkanku. Saudara kedua, setelah bilang ini, benar-benar pingsan. Kepala suku tua, tidak percaya, hampir jatuh. Dia tidak bisa percaya cucu terbaiknya mati seperti itu. Kirim seluruh klan untuk carinya. Tapi responsnya, tidak, Zulu tetap. Dia tidak akan pernah kembali. Saat itu, teriakan sakit tiba-tiba datang dari ruang persalinan. Persalinan Kuela masuk tahap akhir. Kepala suku tua dipenuhi rasa sakit dan salahkan diri sendiri. Saat itu, ada teriakan sakit lain dari ruang persalinan. Dalam rasa sakit mereka, mungkin ada 2 kematian. Tapi kepala suku tua tidak tahu bahwa Kuela sudah dengar percakapan mereka melalui sistem. Hati mereka langsung tenggelam seperti jatuh ke dasar lembah. Zulu mati. Bagaimana mungkin? Dia sangat kuat dan berbakat. Bagaimana dia bisa mati?